시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Dimensi partisipan menurut pendekatan sosiologis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian partisipan adalah hak turut serta atau pengikutsertaan dalam suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, adapun masyarakat menurut Ray Clinton ialah masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Dari pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pengertian partisipan masyarakat ialah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan atau organisasi, yaitu organisasi sosial untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan bersama. Lalu partisipan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu partisipan politik dan partisipan sosial. Dan partisipan politik, keterlibatan seseorang dalam kehidupan sosial merupakan jenis partisipan sosial. Partisipasi sosial adalah suatu proses keterlibatan orang secara sukarela dalam organisasi. Kegiatan masyarakat di mana ia melibatkan dirinya dan kegiatan dilakukan secara rutin. Sedangkan partisipan politik adalah aktivitas warga negara yang dilakukan atas nama pribadi. Selanjutnya itu yang B, ada macam-macam partisipan masyarakat. Yang pertama yaitu partisipasi finansial, ialah berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu juga lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk membeli beasiswa pendidikan atau memberikan beasiswa pendidikan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada partisipasi material, diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk menyempurnakan bangunan ruangan dan bangunan ruang dan tempat. Untuk kegiatan belajar, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Partisipasi akademik masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas, dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu juga lembaga pemerintahan banyak yang dapat memberikan kesempatan untuk praktek atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta. Yang nomor 4, partisipasi kultural, memperhatikan masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Yang terakhir yaitu ada partisipasi evaluatif. Masyarakat dapat melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik atau penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selanjutnya itu ada C, pendekatan untuk meningkatkan partisipasi. Partisipasi adalah peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses bangunan baik dalam bentuk pernyataan, baik dalam kegiatan pengen memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Pengertian ini harus melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya proses perencanaan untuk membangun desa tidak lepas daripada partisipasi masyarakat itu sendiri.
Yaitu yang ada D, yaitu teori penawaran dan pemerintahan pendidikan dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Todaro mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Semakin berkualitas pendidikan suatu negara, maka semakin maju pula negara tersebut dan sebaliknya. Tingkat pendidikan yang dinyamnya oleh seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya, dari sisi pemerintahan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan. Yakni yang pertama, ada harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghasilkan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan mendatang. Yang kedua, ada biaya-biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan atau keluarganya. Sedangkan pada sisi penawaran, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih baik atau lebih banyak ditentukan oleh politik, yang seringkali tidak ada kaitannya dengan kriteria ekonomi tingkat atau fasilitas sekolah, dibatasi oleh tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Lalu itu ada subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah merupakan semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintahan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita atau yang diderita perusahaan dan lain-lainnya. Pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk memajukan dan memeratakan pendidikan di Indonesia. Berderai air mata, aku sadar bahwa ku bukanlah tempatmu. Ternyata ku bukan rumahmu. Kau sering ungkit masalah. Bukankah itu kau sedang rindu? Mengapa sadarnya sekarang? Mungkin kau masih cintanya dia. Yang Alvarez-nya ini bareng-bareng. One, two, three. Kembali saja dengan yang lalu, atau aku yang mundur perlahan darimu. Haruskah aku yang pergi dulu?
dalam hatimu. Hatinya kembali saja dengan yang lalu, atau aku yang mundur perlahan darimu. Haruskah aku yang pergi dulu? Biarkanlah waktu yang, biarkanlah waktu yang, biarkanlah waktu yang kembalikan semua kau.